Sudah banyak tadi disampaikan oleh Ahinal Kiram, beliau Bapak Kiai Abdul Muhid. Beliau sudah menyampaikan bagaimana pentingnya khususnya para remaja untuk menjadi estafet perjuangan 10-20 tahun ke depan. Akan tetapi realitanya yang ada itu sulitnya untuk menggerakkan para remaja untuk mempunyai tanggung jawab terhadap perjuangan yang suci ini, yang sehingga malam hari ini bisa kita lihat yang sebenarnya malam hari ini adalah sponsor remaja yang harusnya ada di depan, akan tetapi para kaum tua yang ada di depan kami. Yang terpenting adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai wakil beliau muallif radhiyallahu anhu, yang mana beliau sudah memberikan tugas yang amat sangat berat namun mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni perjuangan yang suci, perjuangan kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kula jenengan sampun paham perjuangan wahidiyah ini adanya hanya keberatan dan pengorbanan. Akan tetapi di balik keberatan dan pengorbanan yang sudah kita upayakan bersama-sama, tentunya ada mutiara hikmah di dalamnya. Ma'asyiral hadirin minal mujahidin wa mujahidat rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan An-Najah, mari kita evaluasi, kita introspeksi. Berkali-kali Allah menegaskan di dalam kitab suci Al-Quran, di antaranya surat Al-Hujurat ayat ke-15. Allah mendawukan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah, sesungguhnya yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman, yang dimaksud orang-orang yang percaya, yang dimaksud dengan orang-orang yang yakin billahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih, dan juga percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa lam yartabu, kemudian di dalam hati mereka tiada keraguan untuk menjalankan semua perintah Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan ajaran kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang diperintahkan terlebih dahulu kita berjuang adalah bi amwalihim, dengan harta kekayaan yang kita miliki, dengan harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Pada hakikatnya sebenarnya hakikat harta yang kita miliki, yang kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah harta yang kita tasyarufkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bimbingan beliau mu'allif radhiyallahu an, adanya bulan pencanangan bulan An-Najah ini mengajak kula dengan sedaya agar senantiasa berkontribusi di dalam perjuangan wahidiyah melalui mal atau harta, karena harta ini adalah ruhnya sebuah perjuangan. Setelahnya kita tasarrufkan harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, kemudian dengan alam pikiran kula jenengan, tenaga pemikiran kula jenengan kita curahkan di dalam perjuangan yang suci ini. Kalau memang
kepingin jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh meyakini terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain Allah pun juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Mari kita upayakan untuk kita tasarrufkan harta amanah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala ini qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum diantara kula jenengan sedaya ini didatangi oleh malaikat maut, didatangi oleh malaikat Israil. Intinya sadurunge kula jenengan meninggalkan dunia yang fana ini, mari kita usahakan, kita upayakan untuk kita tasarrufkan melalui jariah, melalui infak, melalui dana bok, karena diantaranya adalah merupakan bimbingan beliau mu'allif radhiyallahu anhu. Nek kula jenengan cinta terhadap beliau mu'allif, tentunya apa yang telah dianjurkan oleh beliau mu'allif melalui bimbingannya ini adalah suatu bukti kula jenengan juga cinta dumateng beliau mu'allif radhiyallahu anhu. Mari kita upaya, kita berbondong-bondong qabla ayyatiya hadakumul maut. Nek sampun kula jenengan sedaya niki ngalami ajal sakaratul maut, kok dorong infak, kok dorong sedekah, harta yang kita kumpulkan setiap hari kula jenengan eman oleh mentasarrufkan, nanti kula jenengan bakal protes di alam kubur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau memang benar yang diceritakan oleh para kiai tatkala aku sehatnya di dunia, bahwa apa yang telah Allah titipkan akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan-Mu. Saat ini kami mohon kepadamu ya Allah, hidupkanlah saya sedetik saja ke alam dunia. Tujuannya fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah, saya akan berinfak, saya akan berdanabok, saya akan getol bermujahadah, saya akan getol beribadah kepadamu. Akan tetapi kalau sudah nasib menjadi kubur, apalah artinya ketedunan yang telah kita alami di alam kubur? Itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung belum terlambat kula jenengan diparingi sehat, dikai umur, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Kita jadi pengamal salat wahidiyah niki yang kita ikuti adalah betul-betul guru rohani pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah guru kamil mukamil yang beliau sendiri adalah sempurna dan mendidik dengan ajarannya ini agar senantiasa umat manusia pun juga akan menjadi sempurna. Kok dari pengamal salat wahidiyah niki kok saya bingung ini, bingung itu, bingung dengan adanya segala macam ujian dengan persoalan-persoalan. Berarti nempeli kula jenengan datang beliau mu'allif niki kurang. Kula jenengan sedaya sampun diemutaken kalian Sayyid Al-Bukhari, Sayyid Jalal Al-Bukhari. Beliau telah mendawuhkan, man tahayyara fi amrin, barang siapa mereka susah, sulit, sumpah, kemudian mereka watawassala ilal ghaus, mereka berhubungan dengan seorang ghaus, wasilah dumateng beliau mu'allif radhiyallahu anhu dadi pengamal, yubadilullah, maka Allah akan menggantikan kesulitan-kesulitan itu usratum bil usri, dengan kemudahan-kemudahan.
atine kok sumpek kae mbek perkara, atine kok sumpek kae dengan ujiane Allah Subhanahu wa taala, sing tujuan Allah menguji kula jenengan sedaya niku tidak lain tidak bukan sebagai bentuk rasa sayang Allah dumateng kula jenengan. Saking suwene oleh lali dateng Allah sehingga diuji dumateng kula jenengan sedaya niki supaya hati kula jenengan kembali fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nek betul-betul kula panjenengan sedaya niki oleh nderekaken shalawat wahidiyah niki betul-betul nempel teman datang beliau mu'alif, jaminan yang telah diberikan niku kita akan diberikan kemudahan dalam segala urusan, bahkan wa yukhsilul ajza'a. Kula panjenengan sedaya saat mengalami kelemahan-kelemahan, baik lemah imane, baik lemah ekonomine, kok gelem nempel sumendeh dumateng beliau Ghaus hada zaman radhiyallahu an, maka wayana luhu Allah akan memberikan suatu hadiah farhun wa sururun, akan memberikan hadiah kebahagiaan, bunga kula jenengan urip teng alam dunya niku. Seandainya kula jenengan niki sadar bahwa kecintaan dumateng beliau mu'alif radhiyallahu anhu niki temenan oleh cintai, nempel tenanan sehingga setrum bimbingan nadrahnya beliau seorang Ghaus niki kita terima. Kados mujahadah malam hari ini, kalau kula jenengan sedaya tidak mengetatkan rasa istighfar, merasa benar-benar di hadapan kula jenengan seorang guru rohani yang selalu memberikan pancaran sinar nadrahnya, memandang beliau ke arah batiniah kula panjenengan, secara otomatis penyakit-penyakit maknawiyah yang di dalam hati kula jenengan sedaya hancur lebur. Akan tetapi kula jenengan sedaya karena belum adanya kesiapan di dalam batiniah kula jenengan untuk menerima pancaran sinar nadrah beliau Ghaus hada zaman radhiyallahu an, sehingga mari mujahadah ya mari mujahadah ngene iku ora ana sing ngrasani tanggane sebab arenae mujahadah. Tapi kok nek kula jenengan boten angsal bimbingan pancaran sinar nadrah seorang Ghaus, panggah mulai teko mujahadah iki ya sik rasan. Padahal jaminane tiang sing angsal bimbingan sinar nadrahnya beliau Ghaus sebagaimana telah didawuhkan man nadhur syafil li amratil qalbiyah wa tawajjuhu rafi'un li ululil ma'nawiyah wa hadhihi sahibul waqti wal imamul zamanihi. Apabila seorang guru kamil mukamil yang mendapatkan gelar Ghaus memberikan pancaran sinar batiniah yang kita kenal dengan nadrah ke dalam hati seorang murid, manakala muridnya niki disiapno untuk menerima pancaran sinar nadrah, maka sinar nadrah beliau Ghaus niki akan berfaedah dan bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya, membersihkan jernihnya hati dari kotoran-kotoran penyakit maknawiyah. Di situ akan muncul ilmu hikmah, di situ akan muncul kesadaran-kesadaran di dalam hatinya, sehingga dari pengamal ulah rumangsa paling pinter, dari pengamal ulah rumangsa paling pinter, dari pengamal ulah rumangsa duweni paling khusuk dhewe senajan wis padha pengurusi. Lah kok kula jenengan sik berbuat seperti niku, berarti pancaran sinar nadrahnya beliau Ghaus niki sia-sia karena kula jenengan belum siap untuk menerimanya. Akan tetapi nek kula jenengan budal mang dugi griya wis dinyati lillah billah lil rasul bil rasul lil
ghos bil ghos, sehingga di arena mujadah pada malam hari ini mengeterapkan istighfar. Betul-betul malam hari ini dihadiri beliau Ghaus Hadaz Zaman radhiyallahu anhu. Benar-benar malam hari ini dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan terjadi ketenangan di dalam batinnya kula jenengan, akan terjadi kesadaran yang muncul dalam hati kula panjenengan sedaya, sehingga penyakit kotoran hati niki hilang, sebab ingin pancaran sinar nadrahnya seorang Ghaus. Bapak, para ibu minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, mari bersama-sama kula jenengan sedaya malam hari ini berdemonstrasi bareng-bareng datang Allah. Mungkin kegelapan hati kula jenengan niki penyebabnya adalah kurangnya mahabbah kula jenengan datang Rasul. Bertubi-tubi kita diuji kalian Allah, bertubi-tubi kita sedaya dikei musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kurangnya nempelnya mahabbahnya kula jenengan datang Rasul. Seandainya kula jenengan nempel datang Rasulullah, irtibat bainal ruhil musalli wa ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nek nempleke batiniyah kula jenengan dateng Rasulullah, nyambunge ati kula jenengan dateng hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kula jenengan sedaya ditebiaken saking balak musibah, ketakutan, lemah iman dan seterusnya. Karena mungkin kula jenengan selalu sering lupa kepada Rasulullah, padahal jasanya Rasulullah yang begitu luar biasa. Wujud dunya saisine laulaka ma khalaqtul aflak. Lamuno Allah tidak menciptakan seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dunya saisine boten wujud, termasuk kula jenengan gak wujud. Semua itu adalah sebab jasanya Rasulullah, perjuangan Rasulullah yang begitu luar biasanya. Apakah kula jenengan abaikan? Padahal ketika Rasulullah di saat-saat beliau susah, tilem mawon boten kados tilem kula jenengan yang beralaskan spring bed, beralaskan kasur empuk. Nabi kula jenengan pemimpin dunia, beliau ketika sare niku ndamel plepah kurma, dan setiap beliau bangun bekas di pipi Rasulullah niki jaler-jaler. Ketika itulah Allah menghampiri Rasulullah, kemudian ditanya Rasulullah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rasul kekasihku, kalau aku lihat kamu terasa sedih, sumpah dan seterusnya, yang sehingga saat ini bagaimana kalau Jabal Uhud, gunung Uhud ini akan aku jadikan emas, sehingga kamu tidak akan sedih memperjuangkan Islam ini, menjadarkan umat manusia dengan bekal Jabal Uhud menjadikan emas. Kalau kurang puas, saat ini akan aku jadikan engkau king of king, raja di raja. Akan tetapi Rasulullah tidak tertarik dengan apa yang telah Allah sampaikan kepada Rasulullah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang kau tawarkan wahai Allah, satu pun tidak akan menjadikan hatiku ridho, satu pun tidak akan menjadikan hatiku bahagia.
Lantas bagaimana wahai kekasihku? Idan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Yang akan menjadikan hatiku ridho, yang akan menjadikan hatiku bahagia manakala besok di yaumil kiamat, jangan ada di antara umatku satu saja yang engkau masukkan di dalam neraka. Perjuangan Kanjeng Rasul yang begitu luar biasanya oleh ini belani dumateng kula panjenengan sedaya, termasuk malam hari ini. Yakin gak yakin Rasulullah juga hadir di tengah-tengah arena Mujadah Syahriyah ini. Bagaimana hati kula jenengan sedaya krasa rumangsa napa boten? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, telah bersumpah, inna lillahi wa adani wa idza mutu ayyusma'ani man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla alayya na'iyan ublightuhu. Sesungguhnya aku berjanji dan bersumpah, wa idza mutu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kula jenengan sedaya niki meninggalkan dunia ini, Allah memberikan kelebihan kesempurnaan kepada Rasulullah ayyusma'ani, walaupun Rasulullah tidak ada di alam dunia, tidak ada fisiknya bersama kula panjenengan sedaya, akan tetapi Allah telah memberikan kemuliaan bisa mendengar rintian tangisan umatnya. Waman shalla alayya inda qabri, barang siapa yang membacakan sholawat di dekat makam Rasulullah, sami'tuhu, Rasulullah akan mendengarkan rintian tangisan seorang umatnya. Akan tetapi apabila umatnya ini memanggil-manggil asma Rasul dengan panggilan nida, rintian tangisan, ya Sayyidi, ya Rasulullah, jauh dari makomnya, maka Rasulullah akan hadir di tengah-tengah arena sholawat ini. Mari kita perhatikan, kita sadari kula jenengan ket wau niku sampun ditingali kalian Rasulullah. Ket wau kula jenengan juga diperhatikan oleh Rasulullah. Jangan buat kecewa Rasulullah. Saking cintai datang kula jenengan atau dari Madinatul Munawwarah hadir tenggini Telaga Bedah niki dikarenakan suatu rintian panggilan tangisan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin boten yakin, itulah kenyataan menurut hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan, mari kita mencoba. Mumpung kita sedaya niki ditunggu ikali Kanjeng Rasul malam hari ini, mari kita ingat semua noda dan dosa yang telah kita lakukan. Kita pertahankan, kita kuatkan, kita bersama-sama berjuang agar senantiasa diri kita, keluarga kula jenengan, umat masyarakat sesuai dengan harapan beliau mu'allif radhiyallahu an, agar senantiasa menjadi umat manusia yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, malam ini, di penghujung akhir zaman ini, kula jenengan sampun diimutaken kalian Syekh Syahal At-Tastawi. Beliau telah mendawuhkan, ya ayyuhan nas ubku, wahai umat manusia, di akhir zaman ini menangislah kalian semua. Fa inna hadha zaman laisa zamani sururi wal farqi. Sesungguhnya zaman ini, zaman akhir ini, bukan saatnya kula jenengan sedaya niki bersenang-senang. Bukan saatnya di akhir zaman niki kula jenengan sedaya ngumbar hawa nafsunya. Ingatlah,
fa inna jahannama qad futihat, sesungguhnya pintu neraka jahanam ini telah dibuka, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang berlarut-larut dalam noda dan dosa, yang mereka berpaling kepada Allah, yang mereka zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka ini adalah disiapkan oleh Allah. Wal aghlalu qad nusibat, dan juga rantai-rantai dari api neraka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membelenggu kula jenengan sedaya. Disarap kula jenengan sedaya dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan kezaliman kula panjenengan sedaya. Mari bersama-sama, wis gak usah isin-isin, apalah artinya malu, kita ungkapkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Untuk apa artinya kita malu, kita ungkapkan dosa-dosa kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Disembunyikan bagaimanapun Allah tetap tahu. Sehingga mari bersama-sama, laisa dzambun a'dzami min juhalatil ahli, keenek dosa sing paling gede kalau tidak ahli kula jenengan niki bodoh masalah tauhid, bodoh masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan anak-anak kula jenengan sedaya, mungkin saat ini kita sayang-sayang, khususnya para remaja, semua keinginannya kula jenengan turuti, akan tetapi doa panjenengan sedaya. Ada sebuah cerita seorang ibu, yang ibu ini adalah rajin ibadah, tahajud, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon agar senantiasa anak-anaknya ini sukses. Di balik kesuksesan itu, ketika orang tuanya ini sudah lanjut usia, sudah mengalami nazak sakaratul maut, satu persatu anak-anaknya ini dikumpulkan, dipanggil oleh ibunya. Yang satu sukses menjadi seorang dokter, yang satu sukses menjadi seorang insinyur, yang satu sukses menjadi seorang pengusaha. Akan tetapi di detik-detik akhir beliaunya, orang tuanya saat nazak sakaratul maut, anak yang pertama dipanggil oleh ibunya, nak, kesuksesanmu menjadi seorang dokter, harta kekayaanmu yang kamu kumpulkan sampai sekarang kamu menjadi seorang miliarder, akan tetapi semuanya tidak akan bermanfaat bagi ibumu ini. Yang aku harapkan darimu, bacakan suratul Fatihah satu kali untuk ibumu ini. Akan tetapi anak yang pertama yang mendapatkan gelar doktor ini boten saged maca Fatihah, sehingga melirik kepada adiknya yang kedua yang menjadi seorang insinyur pun boten saged maca Fatihah. Diliriknya adik yang ketiga yang menjadi pengusaha sukses ini pun tidak bisa membaca Fatihah. Semuanya sukses di dunia, akan tetapi tidak mampu untuk menghantarkan ibunya ke dalam surga. Apalah artinya kesuksesan di dalam dunia ini manakala tidak bisa memuliakan orang tuamu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kula jenengan gak ada anak-anak remaja, tadi sudah disinggung bagaimana peran penting seorang remaja di perjuangan ini. Akan tetapi begitu sulitnya kula jenengan oleh ngarahno anak-anak kita, oleh memperjuangkan anak-anak kita
oleh ngajak anak-anak kula jenengan untuk bersimpu bersama-sama malam hari ini, munajat datang Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Akan tetapi kula jenengan gada Rasulullah, kula jenengan gada beliau alim, mari bersama-sama mengadu kepada beliau, ya Rasulullah, kula selama niki dadi wong tua, tasik dereng sanggup, dereng mampu untuk memohonkan anak-anakku untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengajak anak-anakku untuk mencintaimu ya Rasul. Kami zalim ya Rasulullah. Untuk itu sampaikan permohonanku malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan rintihan tangisan tetesan air matalah malam hari ini kita taubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa rintihan tangisan kula jenengan sedaya niki menjadikan sebab utamanya permohonan kula jenengan diijabahi kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Anilul mudnibin khairun min tasbihil muqarrabin. Rintihan tangisan tetesan air mata seorang hamba Allah yang mereka betul-betul menyesali terhadap kezalimannya, yang mereka menyesali seandainya langit di atas kula jenengan sedaya niki meliputi atau semua adalah digambarkan dosa-dosa kula panjenengan. Akan tetapi penyesalan inilah yang menjadi penyebab utama kula jenengan sedaya gedhe sapira dosane tasik gedhe pangapurane Gusti Allah. Malam hari ini melalui mujahadah syahriah, mari kita DP di hadapan Allah. Kita mohon kepada Rasulullah dengan rintihan dan tangisan panggilan nida ya sayyidi ya Rasulullah, agar senantiasa seluruh anak keturunan kula panjenengan sedaya niki betul-betul ditakdirkan kali Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Jangan sampai di antara anak-anak kula jenengan khususnya para remaja adalah menjadikan penghalangnya kula jenengan masuk surga. Karena apa? Man taraka jahilan kullu dzambin amilahu alaih. Barang siapa yang hidup di dunia ini kok meninggalkan keluarganya, anak-anak keturunannya, mereka buta terhadap akidah, mereka bodoh terhadap agama, sehingga mereka jauh dari iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemaksiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita akan dikirimkan ke dalam kubur saat kelepan jenazah yang meninggal nantinya diwujudkan jadi siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama para bapak ibu, belum terlambat, sekali lagi belum terlambat. Mari kita perhatikan begitu Rasulullah memperhatikan kula jenengan. Alangkah kecewanya beliau Rasul seandainya kula jenengan sedaya tidak memperhatikan kepada Rasulullah. Hati kula jenengan sedaya niki ambyar ten pundi-pundi. Padahal wajibun alal mukmin idza dzakarahu sallallahu alaihi wasallam au dzukirtu indahu. Wajib bagi orang-orang yang beriman ketika mereka membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika mendengar asma Rasulullah dibacakan, wajib bagi kula jenengan ayat tawaddu'a, kula jenengan kudu tawaddu, rendah diri, rendah hati, wa yatawakkara, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaskuna min harakatihi, dan kita diam bersimpuh malu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu tulung sinten malih kula jenengan pinjam nek dikubulaken kalian Allah di yaumil mahsyar. Gara-gara malaikat Israel menjamin dumateng kita sedaya. Ketika rawuh hadir di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yawmin asra marratin. Niki dawuh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, malaikat sing paling diwedeni sealam dunya.
Beliau hadir datang di hadapan Rasulullah dengan menjamin, barang siapa umatmu ya Rasul membacakan selawat ke pangkuanmu setiap hari